Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-temanku semuanya yang ada di rumah dan yang ada di studio hari ini. Pada kesempatan kali ini kita akan bersama dengan Ketua Serikat Buruh Muslimin Indonesia. Kita membahas tuntas tentang apa itu buruh dan apa itu sarbu musi. Udah kedatangan dengan sosok yang luar biasa, Pak Busa ini, ya. Pak Masna, Pak. Ya, saya Husen. Husen. Pasti kita akan bertanya-tanya apa itu sarbu musi, apa itu buruh, bedanya sama pekerja apa, terus pekerja, pegawai, buruh itu juga apa Pak ya. Terus juga hubungan dengan NU ini apa, Serikat Buruh ini. Kalau saya sedikit membaca Pak ya, saya sedikit cari searching di Google dan tanya-tanya, sarbu musi adalah salah satu bagian dari Badan Otonom Nahdlatul Ulama. Dan hari ini sudah bersama dengan ketuanya langsung. Alhamdulillah bisa hadir pada siang hari ini. Dan kita habiskan, kita tuntaskan. Dan juga ini juga edukasi nantinya kepada teman-teman semuanya. Apa saja sih, misal kalau teman-teman menjadi seorang pegawai sih atau sebagai buruh, bisa nggak gabung di sarbu musi? Dan juga apa sih value, nilai tambah yang bisa kita terima kalau kita menjadi anggota Serikat Buruh Muslimin Indonesia. Oke, langsung bersama dengan Pak Husa ini kita gali dulu identitas beliau di sini. Iya. Kamu Pak, perkenalan terlebih dahulu, alangkah baiknya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la haula wala quwata illa billah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Terima kasih sudah diundang di podcastnya PCNU Kabupaten Pati. Jadi pada awalnya ketika dikirim surat itu, saya merasa ini kan Banom yang masih belum jelas, belum layak diundang dulu Mas. Kok gitu? Nah, karena ya memang kami ini Banom baru ya. Dalam artian baru itu baru dibentuk kembali. Tetapi dalam konteks Banomnya Nahdlatul Ulama, sarbu musi itu lumayan tua sebenarnya, ya hampir sama dengan yang lainnya. Dan Pati punya sejarah yang khusus terkait dengan sarbu musi. Jadi karena setelah deklarasi sarbu musi di Jawa Timur, itu kemudian berikutnya itu menjalarnya ke Pati di perusahaan-perusahaan gula di perusahaan gula. Karena banyak besar. Ya, ada dua ya. Lumayan besar di waktu itu, tahun 70-an. Tapi kemudian dalam prosesnya ada perubahan, lalu kemudian sarbu musi secara nasional pernah tidak aktif, lalu pasca Orde Baru kemudian aktif lagi. Jadi itu tahun berapa Pak? Ini setelah 98 ya, itu mulai aktif lagi. Tapi yang di Pati belum. Gitu. Yang di Pati baru kembali aktif itu tahun 2021. Jadi kami ini baru setahun itu bulan Agustus saat itu. Itu penghabisan corona atau saat corona ya? Masih corona. Kami waktu deklarasi itu masih pakai ini masker dan lain-lain. Di pertengahan itu belum rampung selesai. Makanya deklarasinya juga kecil-kecilan, tidak ramai gitu kan. Nah, saya secara pribadi ini mungkin aku cerita diriku sebentar ya. Boleh Pak. Ini jadi, juga biar teman-teman tahu Pak. Waktu itu begini, jadi saya itu sebelum bergabung di sarbu musi itu oleh PCNU, saya bergabung di Lakpesdam. Jadi saya anggota Lakpesdam PCNU juga kan gitu. Terus kemudian sebelumnya saya tidak di Pati, saya merantau di banyak tempat. Sekitar 15 tahun saya bekerja di isu-isu pengorganisasian dan advokasi di Jawa, di luar Jawa, di Aceh, di Lombok dan banyak tempat begitu ya. Malang Buana. Dan kemudian ketika kembali pulang ke Pati itu hampir tidak diakui sebagai jemaah Nahdlatul Ulama saya ini. Banyak orang yang meragukan ini NU bener apa enggak gitu ya. Jadi diverifikasi betul sama teman-teman NU itu. Dan kemudian waktu itu ketika mau ada sarbu musi ini saya didatangi khusus, diajak ngobrol, diajak bicara tentang konsep-konsep pengorganisasian, advokasi begitu kan.
Lalu setelah ngobrolnya tuntas itu baru kemudian saya ditodong. Nanti ini ya Kang, urusan serikat buruh ini sampean yang ngurus ya gitu. Saya juga kaget loh, ini maksudnya gimana gitu. Tapi memang kebetulan saya sebelum kerja di gerakan itu pernah jadi buruh juga. Pernah jadi buruh 3 tahun begitu di Kudus, lalu juga alhamdulillah terlibat di gerakan-gerakan buruh kayak gitu. Di Kudus itu di tembakau atau enggak di makanan. Oh, di makanan. Enggak salah sebutkan ya. Iya, jadi itu kemudian dan gitu ya. Nah, waktu itu memang saya juga aktif di serikat buruh di gerakan perburuan. Jadi, pernah belajar dengan almarhum Muhtar Pak Pahan. Terus pernah satu kelas training dengan Marsinah gitu misalkan waktu itu. Tapi kemudian setelah jadi buruh saya aktif di gerakan-gerakan sosial, misalkan advokasi tentang lingkungan dan lain sebagainya, isu-isu tentang bencana. Ya, kalau sekarang saya fasilitator untuk isu pengurangan risiko bencana nasional. Jadi misalkan diundang di beberapa tempat untuk ngomong tentang PRB gitu kan. Nah di Pati ini saya akhirnya menjadi ketua Sarbumusi, diminta oleh teman-teman jadi ketua Sarbumusi tadi ya. Gitu. Kemudian kalau di Pucalang, karena rumah saya Pucalang sekarang jadi ketua Layisnu. Oh, Layisnu kecamatan. Jadi pokoknya ya saya memang pulang ke Pati dalam rangka memang ya saya harus melakukan sesuatu kembali ke Pati, ketemu dengan kawan-kawan saya di NU dan sebagainya kayak gitu. Itu sekilas tentang saya. Nah, terkait dengan Sarbumusi itu memang seperti tadi saya bilang bahwa dia ini, kalau kami di Sarbumusi itu mengatakan bahwa Sarbumusi Pati ini adalah bangkit kembali. Jadi bukan lahir ya. Bangkitnya Sarbumusi ya. Waktu di grup itu kan ada yang mengingatkan saya, lo kalau baru dibentuk berarti ya lahir kan gitu. Saya cerita enggak, sejarahnya Sarbumusi itu pernah besar juga di Pati. Maka ini menjadi kebangkitan kembalinya Sarbumusi di Pati. Nah, karena memang lama tidak dikenal dan tidak muncul dan tidak populer begitu, jangankan orang luar, orang NU pun nggak ada, banyak yang tidak tahu. Statusnya itu kan Banom gitu ya, tapi betul. Banom yang apa ya, nggak begitu kelihatan. Ada namanya tapi tidak ada wujudnya gitu kan. Wujud dulu ke akademi gitu. Tapi alhamdulillah di tahun ini kan udah ada. Alhamdulillah mulai kemudian kami memperkenalkan kepada ya terutama ya warga NU bahwa ada loh serikat buruh NU itu gitu. Jadi karena apa? Kenapa saya kemudian ketika ditawari oleh teman-teman itu merasa terpanggil, karena saya merasa ngitungnya gini. Kalau bicara soal bahwa jamaah NU itu besar, dan kalau di Pati ini menurut saya mayoritasnya itu adalah petani dan buruh. Betul. Setelah petani itu buruh. Nah, oleh karena itu kalau kemudian NU ini tidak memperhatikan atau tidak mengadvokasi atau tidak mempunyai perhatian khusus kepada para buruh yang orang NU juga itu saya kira ya kita kurang afdol gitu. Dan karena apa? Karena biasanya kan buruh itu kan juga kelompok masyarakat bawah ya. Orang bilang bahwa buruh itu mesti kelompok masyarakat bawah. Kadang sering ditindas. Ada biasanya merasa aksesnya juga terbatas gitu kan. Dan itu memang ketika saya masuk ke Sarbumusi kemudian bergaul dengan isu perburuhan itu menemukan memang di antara problem yang paling real itu misalkan buruhnya gajinya di bawah UMK, misalkan upah minimum kabupaten itu banyak sekali di Pati. Ya. Itu yang sehingga kemudian memang pentingnya untuk menghidupkan kembali Sarbumusi di Pati ini menjadi ya bagi saya itu fardu kifayah atau fardu ain ini ya, pokoknya sangat penting. Ain berarti ini fardu ain bagi NU gitu loh ya. Kayak gitu. Karena kita mayoritas warga Nahdien adalah rata-rata memang sebagai ada yang buruh, ada yang petani. Betul. Dan karena begini juga, ini
langsung masuk ke terminologi ya. Jadi Iya. buruh, ada apalagi pekerja, ada apa pegawai, lalu apalagi pegawai, terus karyawan kan begitu kan. Tapi sebenarnya dari sisi terminologi pemerintah itu semuanya itu buruh. Semuanya itu buruh. Iya, karena pegawai, gini, jadi kalau bagi Sarbomusi buruh itu dua kategorinya. Ada buruh itu adalah orang yang bekerja untuk dirinya sendiri maupun untuk orang lain. Jadi orang yang misalkan bekerja apa namanya untuk dirinya sendiri, misalkan kayak petani itu di Sarbomusi itu bagian dari buruh. Nah, makanya kalau di Sarbomusi itu keistimewaannya itu ada buruh formal, ada buruh informal. Jadi kalau serikat pekerja yang lain itu kan buruh itu kan mereka yang bekerja di perusahaan dibayar. Tapi kalau Sarbomusi itu punya dua fokus, buruh formal dan buruh informal. Nah, buruh informal itu ya ada tukang becak, ada sopir, ada kelompok tani. Itu bisa jadi anggota Sarbomusi. Kelompok tani, kelompok guru, pergunu itu bisa jadi anggota Sarbomusi sebenarnya. Kelompok guru dan guru ngaji dan lain-lain itu jadi apa namanya jadi bisa menjadi anggota Sarbomusi. Nah, oleh karena itu kemudian hari ini itu akhirnya kan begini. Nah, dalam konteks pemerintahan itu kan ya. Syarat jadi serikat buruh ini kan ada aturannya gitu kan. Jadi salah satu syarat untuk menjadi serikat ini diakui oleh pemerintah itu dia harus punya kelompok anggota. Gitu kan. Kalau di perusahaan itu namanya apa namanya UPK, unit apa namanya pekerja di situ ya. Nah, disitulah kemudian kalau misalkan serikat ini anggotanya banyak itu diakui. Tapi ada batas minimalnya nggak Pak untuk diakui itu? Ada berapa anggota? Jadi kalau di pemerintah itu minimal 10 orang di tiap-tiap tempat. 10 orang. Nah, jadi unitnya itu 10 orang. Tapi kalau istilahnya di Sarbomusi itu basis. Jadi kelompok basis Sarbomusi itu minimal 15 orang. Jadi kalau ada 15 orang bekerja di satu tempat atau satu profesi begitu, dia bisa menjadi bagian dari Sarbomusi. Nah, Sarbomusi hari ini dia punya 6. Secara yang resmi didaftarkan di Disnaker ya. Ini ada apa namanya paguyuban sopir itu PSP itu rata-rata sopir truk tronton sebesar itu. Lalu kemudian ada kelompok pekerja media, teman-teman wartawan. Itu juga sudah kami daftarkan. Terus ada kelompok nelayan tradisional di Juwana. Lalu ada kelompok tani di Jakenan. Lalu ada kelompok guru ngaji di Pucakwangi. Ada 5 ini. Terus yang satu itu kelompok sadar wisata, Pok Darwis di Kayen. Ada Pak ya? Ada. Pok Darwis. Keren itu. Iya, jadi kita memang sengaja dan rata-rata itu kan informal, non formal kan. Jadi tidak ada yang formal. Nah, sebenarnya saya dengan teman-teman itu berharap bahwa punya kelompok yang memang dia formal. Gitu. Formal itu berarti dari kantor, perusahaan. Kantor. Gitu. Dan waktu itu memang harapannya itu kita bisa dibantu oleh ya banom-banom yang lain gitu kan, atau dari pengurus PCNU begitu yang mempunyai unit usaha. Ya gitu. Saya dulu membayangkan orang NU itu pasti ada yang pengusaha. Banyak Pak. Nah, saya pikirnya itu kemudian disupport oleh PCNU, mengarahkan kepada para pengusaha-pengusaha NU itu untuk meminta supaya buruhnya atau karyawannya itu bergabung di Sarbomusi. Nah, ini kayaknya saatnya Pak untuk kita mengajak. Iya. Makanya kan begini juga. Ini waktu jadi begini Mas. Jadi di dalam dunia perburuhan itu ada ini tidak hanya soal upah. Hanya soal orang bekerja digaji itu enggak.
Tapi di dunia perburuan itu ada banyak problem. Dan juga sebagian itu ada problem-problem tentang ketidakadilan. Misalnya begini, gaji. Gaji. Pemerintah kan menetapkan nih bahwa UMK tahun ini sekian, upah minimum kabupaten tahun ini sekian, gitu. Itu kan berarti kan harus ditaati oleh pengusaha apapun, gitu. Karena itu kan berlaku untuk semua pengusaha. Nah, kalau waktu tahun-tahun sebelum tahun 2022 itu ada istilahnya itu toleransi. Pengusaha boleh meminta untuk tidak membayar UMK di bawah UMK, tidak membayar UMK sesuai dengan UMK yang ada, tapi itu bentuknya adalah minta dispensasi. Itu boleh waktu 2021 ke belakang. Tetapi di tahun 2022 itu sudah nggak boleh. Sudah nggak boleh. Iya. Karena apa? Karena yang namanya upah minimum itu yang paling bawah. Minimum. Iya. Jadi bisa dilongi. Teori upah minimum itu adalah upah untuk pekerja yang belum berumah tangga. Jadi orang yang belum berumah tangga dengan digaji kalau sekarang di Pati itu 1,9 juta sekian itu dia akan cukup untuk memenuhi kebutuhan hariannya selama 1 bulan. Itu konsepnya kan begitu sebenarnya. Jadi ada konsep namanya KHL, kebutuhan hidup layak manusia itu yang dewasa yang sudah bekerja itu menurut pemerintah itu hitungannya 1,9 juta di Pati itu sudah bisa. Meskipun dari sisi real sebenarnya itu juga cara kasarnya itu mepet sekali, nggak cukup untuk yang lain, gitu misalkan. Padahal hak masyarakat itu kan hak warga negara itu kan hak kesehatan, hak hidup layak dan lain sebagainya kan kayak gitu. Itu artinya bahwa upah minimum yang sekarang dikembangkan oleh pemerintah itu saja sebenarnya belum cukup. Apalagi untuk karyawan yang belum bekerja. Nah, minimum itu maksudnya baru masuk itu sudah dapat segitu. Gitu. Nah, itu aja masih belum cukup. Apalagi yang berkeluarga, punya anak, harus biaya sekolah anak dan lain sebagainya. Kadang kan juga orang itu masuk udah berkeluarga. Iya, rata-rata begitu kan. Gitu. Rata-rata orang mau bekerja di perusahaan karena dia udah punya tanggungan keluarga. Nah, ini yang salah satu yang menjadi isu penting sebenarnya bahwa jadi kadang-kadang itulah kemudian karena ada isu yang seperti itu kemudian dalam konteks organisasi buruh itu juga akhirnya susah untuk dikembangkan karena begini, satu sisi para pengusaha biasanya itu mereka menghindari kalau serikat buruh ingin mengembangkan organisasi di perusahaannya. Nah, rata-rata biasanya itu diinstruksikan oleh pemerintah dengan cara misalkan kemudian disiasati oleh pengusaha, dibikinlah serikat buruh di perusahaannya, tetapi yang mengurus itu dipilih orang-orang yang memang orangnya lah. Ya, padahal kan sebenarnya kan serikat buruh itu kan punya tugas untuk memperjuangkan kepentingan buruh. Gitu. Ini menarik, Pak. Itu satu ya. Nah, yang kedua karena ketakutan oleh pengusaha tentang adanya organisasi buruh itu, maka kemudian pengusaha juga membatasi supaya jangan sampai ada buruh yang membuat serikat di luar yang diinisiasi oleh pengusaha. Dan ini menjadi sebuah hambatan yang disargumusi. Iya, makanya kemudian kalau saya menawarkan teman-teman Ansor yang kerja di perusahaan gitu, mereka saya dulu bayangkan pokoknya wani lah kan gitu. Ternyata enggak juga gitu. Jadi kadang-kadang akhirnya itu takut jangan-jangan nanti kalau saya inisiasi serikat buruh di perusahaan itu nanti saya dipecat kan gitu. Jadi dua-duanya takut gitu loh. Padahal sebenarnya secara konseptual yang dibangun oleh pemerintah itu bahwa serikat buruh itu membantu perusahaan. Contohnya begini, jadi saya tahu bahwa perusahaan-perusahaan besar itu biasanya agak senang punya serikat buruh. Agak senang? Iya, karena begini, misalkan begini, kalau suatu saat terjadi problem-problem, misalnya mau PHK karena perusahaannya omsetnya menurun atau mau itu, kalau dia punya serikat buruh dia tinggal ngomong sama serikat,
Iya. Serikat tolong dong bantu kira-kira kalau saya mau PHK ini strateginya bagaimana? Bidang-bidang apa yang layak untuk diberhentikan? Bagaimana supaya pemberhentiannya ini normal, tidak ada insiden dan lain sebagainya kayak gitu. Itu fungsi serikat buruh. Jadi menjadi komunikator tripartit gitu kan antara buruh, pemerintah dan pengusaha. Tetapi kadang-kadang itu memang kemudian ya tadi takut kalau nggak bisa dikontrol, akhirnya banyak yang menghindari. Dan salah satu cara lah ya, ini untuk menanggulangi hal itu bagaimana? Termasuk khususnya di tubuh NU sendiri, kita juga harus mengedukasi bahwasanya teman-teman yang di Nahdlatul Ulama itu sendiri yang mempunyai usaha itu juga, ayo kita gedekan atau kita bangun bareng-bareng ini. Betul. Jadi begini. Dari sisi hak itu buruh itu sebenarnya punya hak untuk berserikat sama seperti kita. Dan sebenarnya kalau dari sisi ini eksistensi ya dia tidak harus izin dengan pengusahanya. Ya. Berarti langsung boleh. Gitu. Dan itu ada aturannya. Dia tidak melanggar aturan. Tidak melanggar aturan. Jadi mereka itu boleh membuat organisasi sendiri di perusahaannya tanpa harus izin. Tetapi bentuknya adalah pemberitahuan. Karena nanti misalkan kalau misalkan dia di perusahaan A, maka nanti kan kalau misalkan bergabung dengan Harbumusi itu kan basis buruh di perusahaan A. Namanya perusahaan tertulis, maka kemudian supaya mereka tidak kaget itu harus ada pemberitahuan. Dari basis itu menulis pemberitahuan kepada perusahaannya, tetapi tidak harus izin dan tidak harus diizinkan. Misalkan perusahaannya nggak mau itu ya nggak apa-apa, terang boleh gitu. Itu konsep ini ya organisasi buruh dan itu dilindungi oleh undang-undang, tidak melanggar ya. Gitu. Nah, oleh karena itu sebenarnya dan tadi fungsinya sebenarnya adalah komunikator antara buruh dengan pengusaha. Oleh karena itu ya tidak pas kalau kemudian pengusaha itu takut gitu. Iya gitu. Ini menjadi catatan penting Pak. Jadi saya berharap setelah nanti ada yang nonton ini siaran kita ini itu paling enggak itu ya pengusaha-pengusaha NU itu bersedia mendaftarkan keluarganya, anggotanya, pegawainya itu karena keuntungan berserikat itu banyak sekali gitu. Satu misalkan Harbumusi bisa memberikan edukasi. Edukasinya tidak hanya soal hak dan hak saja, tapi juga soal kewajiban. Kewajiban ketika dia dalam perusahaan tersebut. Misalkan kan ketika orang menjadi buruh itu kan dia kan meninggalkan rumah. Dengan keluarga. Jadi kalau di Harbumusi itu ada divisi perempuan dan anak. Divisi perempuan dan anak. Tugasnya itu adalah mengedukasi buruh-buruh perempuan tentang misalkan ya bekerja di luar, tapi bagaimana keluargamu ditata seperti itu. Iya. Itu penting banget. Iya, kan begitu kan. Penting banget itu. Jadi serikat buruh itu tidak hanya urusan demonstrasi gitu. Kalau jangan takut kalau NU urusannya kan solawatan protes ya solawatan gitu. Jadi saya ngomong ke teman-teman ya kalau Harbumusi itu protesnya ya solawatan gitu kan, tahlilan, istighosah kan gitu. Karena gitu. Sampai begitu pun ternyata juga masih susah gitu. Karena tidak ketahuannya Pak. Iya, karena jadi kan begini. Kayak semacam sindrom ya. Jadi ketakutan yang berlebih, ketakutan yang berlebih kayak gitu. Sehingga akhirnya kemudian enggak akhirnya ditolak banyak yang ditolak secara formal. Makanya akhirnya kemudian munculnya yang informal itu. Biasanya aku bahasanya akeh gendrungune. Sing meden-medeni. Itu dan jangan salah bahwa begini juga di lingkungan serikat buruh pun itu kan sebenarnya kan juga selain susah diterima oleh perusahaan. Tetapi juga di lingkungan antar serikat buruh itu juga ada persaingan yang lumayan ketat. Begini misalnya, rata-rata kalau di satu perusahaan sudah ada serikat buruhnya yang besar begitu, serikat buruh itu dia akan menolak kalau ada serikat buruh yang lain masuk ke perusahaan itu. Iya betul. Kayak gitu. Pengusaha juga begitu.
kayak gitu. Udah ada kok. Itu terjadi. Yang kedua itu juga problem bahwa terutama di daerah ya kayak di Pati ini selama pengalaman saya bahwa serikat buruh kadang-kadang juga menjadi organisasi yang semi bisnis ya, semi bisnis karena kan serikat buruh itu di dalam ADAR itu pasti ada kewajiban yang namanya COS. COS itu istilahnya itu iuran bulanan. Jadi kayak misalkan yang saya tahu misalkan di serikat buruh yang paling besar misalkan kayak SPSI gitu. COS anggotanya itu sebulan ada yang 2.000, ada yang berapa lagi kayak gitu. Sekarang kita bayangkan kalau misalkan anggotanya 5.000, COS-nya 2.000 per bulan. Banyak sekali kan gitu. Nah, itu kemudian kadang-kadang di banyak tempat itu menjadi bisnis. Karena serikat buruh itu ada pengurusnya. Ada pengurusnya. Gitu. Nah, ini yang kadang-kadang juga begini. Oleh karena itu kesadaran buruh berserikat itu yang harus dibangun. Jadi membuat organisasi buruh itu besar dengan cara-cara yang instan, pokoknya kumpulkan begitu, itu mungkin bisa. Tetapi bagaimana membangun kesadaran buruh untuk sadar tentang hak dan kewajibannya, untuk sadar sebagai buruh yang educated gitu kan, yang teredukasi gitu, itu yang susah. Nah, Sarbu Musi berusaha untuk kalau kita punya basis ya kita harus edukasi dong. Nggak boleh kalau hanya diklaim ini anggota saya. Betul. Karena dari sisi hak itu banyak sekali yang bisa didapatkan, baik hak dari perusahaan maupun hak dari pemerintah. Salah satunya misalkan pemerintah menyediakan BPJS ketenagakerjaan. Tapi misalkan kalau mau direview di Pati, berapa perusahaan yang sudah mau menyediakan BPJS ketenagakerjaan untuk buruhnya? Itu kan juga tidak semua. Bisa dihitung, Pak. Bisa dihitung. Nah, hal-hal yang kayak gitu kan perlu diadvokasi karena apa? Karena itu hak gitu. Itu hak dari buruh gitu ya. Nah, itu tugasnya Sarbu Musi diantaranya begitu. Sehingga memang butuh dukungan betul dari semua ini ya, baik Banom maupun lembaga gitu kan. Itu agar Sarbu Musi ini bisa maksimal gerakannya. Juga bermanfaat Pak ya. Intinya kan adanya sebuah organisasi kan juga itu untuk bermanfaat kepada masyarakat kan gitu. Ini penting banget buat teman-teman semuanya. Ya notabene memang tadi segmentasi tadi kamu sebagai pegawai, sebagai itu semua karyawan, itu kalian itu mempunyai hak. Dan yang paling penting kalian itu mengetahui, sadar atas hak dan kewajiban kalian itu ya Pak ya. Itu yang jadi ya tetapi kadang-kadang begini Mas. Di kita itu kadang-kadang kan mikirnya kan gini. Wes iso nyambut gawe piro-piro. Sudah mendapatkan kesempatan diterima kerja di situ aja udah untung. Kok mau nuntut macam-macam kan begitu. Nah, itu yang kadang-kadang itu stigma kita. Itu problem kita gitu. Padahal itu ya terlalu berlebihan kita berpikirnya. Iya, betul. Nah, itu akhirnya digunakan kesempatan oleh pengusaha untuk medeni. Nah, ini problemnya lah. Nah, kan bagaimana strateginya untuk itu? Strateginya edukasi. Tanpa ada edukasi kepada buruh, maka situasinya akan tetap sama. Buruh tidak akan berdaya. Jadi orang itu kan berdaya itu kan kalau educated kan, kalau teredukasi, kalau pikirannya terisi kan gitu. Tapi kalau tidak terisi kan ya sudah. Alhamdulillah. Apalagi kita ini kan ada ya kadang-kadang kerugiannya itu begitu misalkan. Alhamdulillah ya sudah kerja kan gitu. Anak-anak milenial lu pikirannya gini Pak, penting cuan. Penting dapat cuan gitu kan. Dapat uang gitu. Nah ini nyambung ini. Nah untuk hari ini Pak, Sarbu Musi kan udah 1 tahun hari ini bangkit ya, bukan lahir kembali, bangkit di Kabupaten Pati. Hari ini kegiatan 1 tahun ini yang telah dilakukan dan yang mau dilakukan, termasuk hal-hal yang memang itu menjadi puncak dari apa yang akan dilakukan Sarbu Musi. Terkait juga untuk visi misinya sendiri itu juga ya. Ya jadi memang sampai
setahun ini kami itu sebenarnya masih ke penguatan internal, baik untuk pengurus maupun untuk anggota basis. Kemudian yang kedua itu melakukan membuat Sarbumusi di Kabupaten Pati ini resmi diakui oleh pemerintah. Resmi, Pak. Ya tadi sudah. Maksudnya begini, kita sudah resmi diakui karena sudah punya basis, kan gitu. Tetapi syaratnya itu banyak. Misalkan begini, kalau Sarbumusi itu kan dia itu kan ini bukan hanya serikat buruh tapi kan konfederasi. Jadi buruh itu, serikat buruh itu ada tahapan-tahapannya. Ada federasi, ada konfederasi. Nah, Sarbumusi ini konfederasi. Nah, syaratnya begini, kalau federasi itu minimal dia harus punya 5 kelompok basis. Federasi. Itu baru federasi. Yeah. Nah, kalau dia mau naik menjadi konfederasi, itu dia harus minimal punya 5 federasi. Oh, gitu. Berarti punya ini apa namanya, punya kelompok-kelompok. Misalkan kan kalau di Sarbumusi itu kan ada federasi untuk misalkan makanan dan minuman itu sendiri. Ada yang federasi untuk apa namanya teman-teman media itu, informasi dari komunikasi itu punya sendiri. Ada federasi untuk ya transportasi dan kayak gitu. Nah, kami baru punya setiap federasi ini anggotanya minimal harus 5. Harus 5. Jadi kayak gitu. 5 kelompok ya artinya bahwa meskipun Sarbumusi itu secara organisasi dia konfederasi, tapi di Pati ini masih federasi. Itu harus dikuatkan lagi. Itu satu. Yang kedua, harusnya serikat buruh itu kan dia kan bisa terlibat di Dewan Pengupahan. Jadi di kita itu kan ada namanya Dewan Pengupahan. Di kabupaten ada, di provinsi ada, di nasional ada. Nah, Dewan Pengupahan ini nanti dia bisa terlibat untuk memutuskan upah minimum di masing-masing wilayah. Tetapi syaratnya untuk menjadi anggota Dewan Pengupahan itu minimal itu harus sekian ribu anggotanya. Terdaftar gitu. Sekian ribu anggota. Nah, kita masih ya sekitar belum sampai 2000. Padahal warga Nandien itu banyak sekali, Pak. Lebih dari itu, Pak. Makanya itu. Jadi sebenarnya sangat bagus, strategis banget gitu loh. Nah, misalkan bisa menjadi Dewan Pengupahan kan kayak gitu. Tapi kalau Sarbumusi cuma ngeklaim banyak gitu, boleh nggak, Pak? Jadi kalau di Snaker itu kalau misalkan begini, ada organisasi buruh misalkan kayak itu, kemudian dia mendaftar di Snaker, lalu kemudian akan ditanya, kamu ikut organisasi apa ini? Misalkan SPSI atau misalkan Sarbumusi itu berarti. Nah, itu nanti oleh Disnaker akan dicatat berapa orang ini yang daftar kan gitu. Nah, akumulasi pendaftar itulah yang kemudian dihitung. Ini anggotanya siapa, ini anggotanya mana. Jadi yang lewat Disnaker. Yang memutuskan untuk jumlah anggotanya itu ya Disnaker yang mengakumulasi datanya itu. Karena Disnaker yang akan mengorganisir organisasi-organisasi itu untuk terlibat di dalam proses kebijakan di tingkat pemerintah. Tapi kalau hari ini udah sampai di titik itu, Pak? Hari ini baru sampai diakui. Tetapi belum sampai bisa terlibat di dinas apa namanya, Dewan Pengupahan. Masih jauh kayaknya. Ini butuh peran dari warga Nandi ini. Iya, Pak, betul. Ini butuh edukasi lah. Dan sebenarnya kan kalau di Sarbumusi itu kan gampang karena bisa formal, bisa informal. Saya membayangkan misalkan Pergunu, kan. Pergunu itu anggotanya kan banyak. Kalau Pergunu mau mendaftarkan jadi anggota Sarbumusi, kan, itu kan tidak bersyarat. Itu kan cuman kan bikin berita acara pembentukan Sarbumusi di Pergunu, cukup ditandatangani oleh 15 orang. Setelah itu kita bantu untuk mendaftarkan ke Disnaker. Nanti kemudian dilampirkan anggota Pergunu berapa ribu ini dipatikan gitu. Dilampirkan gitu aja. Udah cukup. Nanti kemudian oleh Disnaker akan diperiksa, kemudian ditandatangani. Itu menjadi bagian dari nanti anggotanya Sarbumusi kayak gitu. Ini aja butuh itu, Pak, ya. Butuh kerja sama bareng ini. Betul, kerja bareng.
Lek kerja sendiri-sendiri itu gak Iya. enak. Apalagi kita di tubuh besar Tubuh yang sama gitu kan. Dan kadang-kadang kami di Harbu Musi itu juga begini mikirnya. Pertama emang isinya yang di Harbu Musi itu kan rata-rata kan ya apa ya teman-teman aktivis ya, yang memang di dalam konteks mau serawung dengan pengurus PC yang misalkan para kiai gitu, kadang-kadang kan takut gitu ya. Kalau nggak serawung ini nanti nggak diakui, Nggak gitu diakui. kan. Kalau serawung itu pintu masuknya gimana? Gitu. Sebenarnya kami berharap bahwa sekali-sekali Harbu Musi dipanggil, kan kayak Diajak, gitu, Pak, ya. Ya, di apa namanya? Karena itu jadi kadang-kadang itu problemnya di situ. Jadi Amit Pak Yusuf. ini saya termasuk punya hubungan yang informal dengan Pak Yusuf. Jadi saya biasa komunikasi dengan WA. Dan Harbu Musi itu selama proses itu karena selalu mendadak, rata-rata kalau matur itu melalui telepon. Lebih dekat lagi itu Pak berarti udah. Jadi kami itu waktu mau deklarasi dan apa namanya pelantikan itu dikabarin dari DPP itu baru sehari itu pun sore sebelum hari H. Jadi sebelum hari H itu kami dikabari bahwa karena DPP itu mau Presiden Harbu Musinya mau mampir ke Pati, sekaligus kita ini ya pelantikan. Gitu. Itu satu hari itu aja sore sebelum hari H-nya itu, paginya itu. Akhirnya kemudian persiapan kami udah gimana caranya ini matur sama Pak Yusuf. Akhirnya saya minta izin gitu, nyuwun izin gitu kayak. Tapi memang sebelumnya kami udah di komunikasi sudah ya sowan kita kan harus matur dulu kayak gitu. Beberapa kasus begitu, jadi karena emang kan Harbu Musi ini kan seringnya kan dia kan koordinasinya lintas wilayah. Lintas wilayah. Di Jawa Tengah itu malah dibentuknya itu belakangan setelah beberapa kabupaten kota itu ada DPC-nya, kemudian DPW-nya dibentuk. Oh gitu. Jadi namanya itu kalau tingkat kabupaten itu DPC, Pak. DPC, iya, DPC. Kalau wilayah DPW, kalau pusat itu DPP. Ketuanya di pusat nama presiden panggilannya. Presiden. Wah. Jadi presiden Harbu Musi. Kalau di kanan itu Pak, kecamatan itu ada nggak? Nggak ada. Jadi model Harbu Musi ini kan dia kan tidak berbasis administrasi. Administrasi yang di bawah kabupaten ya. Jadi Harbu Musi itu hanya di kabupaten. Paling rendah di kabupaten. Kemudian dia punya kelompok-kelompok yang lebih rendah lagi itu basis-basis tadi ya. Ada basis yang bentuknya itu profesi atau basis yang ada di perusahaan. Nah, rata-rata anggota kita hari ini adalah profesi, nelayan, petani, guru ngaji, pengurus wisata kan, pengurus tempat wisata dan sopir. Ada media gitu kan. Padahal di lain itu juga banyak Pak ya. Banyak, masih banyak ya profesi-profesi yang mereka notabene sebagai seorang buruh gitu ya. Nah ini butuh lah sinergi bareng ini. Ini memang baru bangkit ini harus kita bersamai utamanya ya di NU. Ya sebenarnya kita berharap misalkan kayak Muslimat, Fatayat, Ansor, termasuk penuh PNU dengan ini kan bisa Pak. Ya bisa aja. Jadi kan pokoknya intinya kan kalau orang sudah bekerja. Oh gitu, ya. Dan sebagian teman-teman kan juga sudah ada yang bekerja kan. Tapi kebanyakan itu banyak sekolah semua Pak. Iya. Ya memang di Ansor itu banyak pengusaha-pengusahanya banyak. Iya. Gunung. Nah kalau seragam dinas ini loh, saya penasaran seragam dinas Harbu Musi itu seperti apa? Enggak. Jadi saya logonya kan itu ya. Logonya ini Pak ya, Harbu Musi. Ya di kaos saya. Ini teman-teman. Logo dari Harbu Musi. Ya kok ini juga Harbu Musi itu lahirnya kan tahun 1955. Oh, kembar lahirnya IPPNU Pak. Iya, hampir bareng itu. Logo resminya yang itu resminya itu. Ini. Ada warnanya yang biru begini, ini ngeprintnya itu ke yang benar biru Pak, yang biru begini. Nah, ini ungu Pak ya. Itu ungu. Berarti nanti kita ganti Pak. Kayak gitu. Jadi itu perjalanan kami sampai hari ini, dan sampai hari ini tuh yang paling aktif itu teman-teman sopir.
teman-teman sopir sering komunikasi terus. Ya, dan sekarang kami sedang memperjuangkan ya bersama-sama berjuang, bukan memperjuangkan, bersama-sama berjuang dengan paguyuban sopir Pati itu untuk mendapatkan pangkalan. Karena ya ini juga sama sama soal hak. Jadi dulu itu kan Pati kan punya pangkalan. Ini kita bicara soal isu lokal ya. Pati itu kan punya pangkalan truk dulu itu. Lalu kemudian dirubah jadi Pasar Pragulo yang di Wargerjo itu ya. Nah, satu problemnya adalah dirubah tanpa ngobrol sama yang make. Sopir-sopir nggak tahu tiba-tiba diganti tempatnya, diganti dialih fungsikan. Pasar Pragulo itu Pak, yang arah Kudus, yang habis pintu Gapuro itu ya. Itu. Yang kedua, setelah dirubah fungsinya tidak ada gantinya, gitu. Akhirnya teman-teman sopir itu kan parkirnya kan liar. Ada yang di pinggir jalan, ada yang di SPBU, ada yang di mana-mana gitu, yang biasanya ada banyak masalah, bisa ditilang sama Satlantas. Kalau nggak begitu, BBM-nya dicuri orang, akinya dicuri orang, ya, itu kriminal banyak sekali. Kalau nggak begitu ribut sama warga, karena kan itu kan besar itu mobilnya. Saya sering Pak lihat itu, karena parkirnya kan di pinggir jalan, otomatis ini bangunan ini kan kehalang, dan kontur dari tanah ini menurun gini. Betul. Jadinya Mas pindah, karena kan memang beratnya kan berpuluh-puluh tonasenya tinggi. Nah, teman-teman akhirnya kemudian pergumulannya adalah memungkinkan nggak kalau kita minta pangkalan lagi kan? Kita sudah advokasi selama hampir setahun juga tentang pangkalan ini, audiensi dengan DPRD. DPRD sangat antusias waktu itu untuk memperjuangkan di anggaran 2023. Karena ternyata ketika kita buka dokumen RPJM-nya Kabupaten Pati, yang dokumen yang tahun ini habis itu, tertulis secara jelas bahwa salah satu poin RPJM itu adalah pengadaan pangkalan truk. Loh, sampai hari ini belum ada. Siapa Pak? Sampai RPJM-nya mau habis, pangkalannya nggak ada. Oleh karena itu waktu kami audiensi itu, teman-teman di Dewan itu mendukung. Pokoknya kita akan anggarkan. Nah, akhirnya kita kan semangat, kita menunggu lah. Kapan teman-teman di Dewan itu memasukkan anggarannya. Nah, setelah mereka rapat di tahun ini untuk perencanaan di 2023 anggaran, itu ternyata ketika kami cek itu kan tidak ada. Tidak dimasukkan. Belum dimasukkan. Enggak, karena teorinya anggaran itu kan kalau anggaran tahun 2023 itu harus hari ini ya sudah, dan ini sudah terkunci. Kayak gitu. Omong doang Pak. Nah, makanya lalu kemudian waktu itu kami masih ragu-ragu. Parah ini parah. Jadi apa tidak gitu kan. Lalu setelah dari legislatif kita ketemu, kami ganti audiensi ke eksekutif. Nah, waktu itu sudah Pak PJ. Oh, udah Pak Iko. Pak PJ kan akhirnya kalau kemudian menemukan bahwa belum dimasukkan kan gampang jawabnya. Waktu perencanaan anggaran 2023 ini kan masih belum saya. Yang paling enak itu kan gitu. Enak sekali ya. Jawabannya enak sekali. Lalu beliau antusias memberikan alternatif. Misalkan soal memungkinkan nggak kalau misalnya swasta menyediakan, karena itu kan sopir itu kan kalau mangkal itu kan bayar dia. Jadi termasuk mangkal-mangkal yang kayak di SPBU itu, mereka bayar, dipungut juga. Jadi mereka itu bayar. Gitu. Makanya sebenarnya pangkalan ini juga kalau pemerintah mau mengurus dengan itu bisa menjadi itu jadi investasi juga, jadi income untuk pemerintah. PAD-nya besar juga itu. Itu. Lalu kemudian Pak WJ itu mencoba mengusulkan alternatif. Bisa nggak kita nyari pengusaha yang mau bikin pangkalan? Itu satu. Yang kedua, selama belum punya pangkalan, enggak begini dulu. Jadi kenapa tidak ada duitnya? Ternyata itu alasannya adalah untuk dana cadangan
pemilihan bupati tahun 2024. Apa itu? Gitu. Karena harus berkala ini urusannya kayak gitu. Alasannya begitu. Lalu kemudian kita nggak bisa ngapa-ngapain kan gitu. Terus ada obrolan dengan Pak PJ, lalu tawarannya dua tadi. Yang satu itu adalah Pak PJ akan mengusahakan untuk lobby dengan pengusaha. Minimal itu selain kalau nggak pengusaha itu BUMD, Badan Usaha Milik Daerah itu didorong supaya punya usaha pangkalan. Yang kedua, kita kan mau tanya nih, berarti kalau belum ada pangkalan, berarti kami masih mangkal di jalan-jalan. Kita minta dong ini apa namanya semacam surat dari daerah Disnag Dishub atau Selantas begitu bahwa ya kami diperbolehkan untuk mangkal di tempat-tempat, jangan kita begitu. Nah, lalu kemudian tidak begitu, yang tidak direspon, tapi kemudian menawarkan cari tempat pangkalan sementara. Nah, akhirnya kemudian saya tanya lagi ke Pak PJ itu. Oke, kalau begitu begini kan, ini kan butuh tindak lanjut nih kan begitu. Saya tanya siapa dari pemerintah yang akan mewakili komunikasinya dengan kami kan. Karena kalau setelah rapat ini nanti selesai, itu kan nggak mungkin kalau kami setiap saat nelpon Pak PJ kan begitu. Akhirnya kemudian di bawah penguasaan Dishub, Dinas Perhubungan. Nah, akhirnya kita ketemu satu tempat pangkalan yang bekas tempatnya bis Budijaya yang nganggur itu, kemudian sekarang diproses. Letaknya mana, Pak? Di Margorejo juga. Margorejo. Ya, di seberang pasar hewan Margorejo itu, di seberangnya pas kayak gitu. Tapi mau sampai hari ini belum clear juga, karena ya apa namanya prosesnya itu dengan pemiliknya sudah beres, tetapi lagi-lagi itu saya minta maaf, dukungan pemerintahnya itu agak lelet ya. Jadi kita kan pengennya itu kan karena satset gitu kan, apalagi kita itu kan bayar gitu. Iya betul, kayak gitu. Jadi akhirnya seakan-akan kayak kami yang diminta untuk mengelola sendiri ya. Teman-teman merasa gimana ini kalau begitu, tapi kita akan perjuangkan. Itu yang PSP gitu kan. Terus yang lain-lainnya itu kita sedang bicara soal jaminan jaminan kayak ketenagakerjaan kayak gitu. Kita sedang bicara dengan kami sedang diskusi dengan BPJS Ketenagakerjaan untuk membangun skema perlindungan kepada anggota Harbu Musik keseluruhan, baik yang guru, baik yang petani, baik yang nelayan kayak gitu. Karena kebetulan juga di nelayan itu kan hingga tahun ini itu kan dibantu oleh pemerintah BPJS-nya. Tetapi tahun depan itu sudah tidak. Kok gitu, Pak? Iya, katanya itu percobaan gitu kan. Ya mungkin percobaannya tidak efektif, kemudian tahun depan nggak ada anggarannya. Nah, kita berharap bahwa nanti kalau yang kelompok nelayan yang menjadi anggota Harbu Musi, dia akan dikelola oleh Harbu Musi itu. Jadi loh Pak, saya tertarik dengan DPR yang tidak merespon, kerja pemerintahan yang lelet. Ini butuh kiat-kiat apa Pak? Ini Pak? Itu kan sebenarnya kan di segala sektor kepentingan rakyat kan begitu ya. Ini jadi ini ya? Saya itu sampai ngomong ke teman-teman dewan maupun eksekutif ya. Nah, itu begini. Untuk kasus sopir nih ya, saya bilang begini, Pak, sopir ini mungkin selama seumur hidupnya itu sekali ini saja minta bantuan untuk pengadaan pangkalan. Ya. Sekarang jangan bayangkan kelompok-kelompok lain itu mereka itu berkali-kali dan minta bantuan dan dikasih. Contohnya misalkan apa? Kepala desa itu minta motor itu berapa kali dikasih kan gitu. Padahal kan masa kepala desa nggak punya motor kan begitu kan, pasti punya. Nah ini sopir yang selama seumur hidup satu kali aja masa nggak dikasih kan gitu. Warga negara juga, bayar pajak juga kan gitu. Seumur hidup sekali aja Pak, satu ini aja masa nggak dikasih. Saya bilang gitu ke mereka itu kan. Tapi juga susah gitu kan. Alasannya ya tadi karena memang problem alokasi anggaran dan sebagainya. Apa nunggu viral dulu Pak ya? Iya mungkin gitu. Kita viralkan dulu aja. Ini menarik ini. Tapi memang kan, ya makanya itu memang butuh dukungan ya, dukungan. Makanya kami bersyukur di Harbu Musi itu ada
kelompok pekerja media yang selama ini membantu kami untuk misalkan mempublikasikan problem-problem dan lain sebagainya kayak gitu. Hari ini juga kami sedang mendesain informasi ke teman-teman media tentang ini kan sudah mau tahun baru kan. Harusnya itu bulan ini itu pemerintah sudah melakukan persiapan untuk perubahan upah minimum kabupaten tahun depan. Tapi belum dilakukan. Padahal harusnya kabupaten itu akhir November. Itu harus mulai ngedraft ya, karena harus disetorkan ke provinsi dan lain sebagainya. Nah, itu juga mungkin mulai minggu depan tuh kami akan ngomong tentang isu ini ke media. Karena harusnya dengan misalkan kenaikan BBM, tingkat inflasinya semakin tinggi, itu UMK wajib naik. Ya, gitu. Dan kalau kita hitung di tingkat nasional itu kenaikannya harusnya minimal 5%. 5%. Karena kalau kemarin itu di tahun 2002 itu kenaikannya kan 1-2%. Itu bukan naik itu sebenarnya. Itu untuk menutupi kebutuhan itu enggak nyampe kayak gitu. Tetapi ya tadi kalau kita mau gembor keras itu jawabannya kan iso kerja alhamdulillah Mas kan begitu kan. Jadi ini butuh kesadaran bareng-bareng Pak ini. Kita harus bareng-bareng ini. Kita harus ngawal itu. Jadi karena apa? Karena ini kan kalau kita bicara soal ngomong hak ya. Dan ini kan hak kaum lemah itu loh, kaum apa gitu ya. Nah, itu kalau NU nggak memperjuangkan itu kayaknya dosa deh itu ya. Kira-kira kita berdosa kan gitu. Karena kita mayoritas di sini. Ya. Jadi saya berharap bahwa memang ada gerakan. Jadi minimal itu gerakannya itu yang lebih kuat dibandingkan gerakan perda pesantren. Saya sekali lagi minta dengan hormat begitu kan bahwa gerakan memperjuangkan buruh ini ya paling enggak itu levelnya selevel dengan hal-hal lain yang diperjuangkan oleh PCNU gitu kan. Ini bisa menjadi catatan Pak ya. Kita memang belajar hari ini teman-teman semuanya. Karena anak-anak yang nyantri itu yang ngongkosin itu orang tuanya itu buruh loh. Betul Pak. Ya kalau itu jadi jangan ini nggak kuat bayar pondok kan repot kan gitu. Ya, ini maksudnya begitu. Jadi jangan sampai ngutang-ngutang gitulah ya. Apa namanya para buruh ini untuk mondok ke anaknya gitu. Kayak gitu. Ini menarik sekali. Jadi sebenarnya semua saling terikat, saling berhubungan dan sebenarnya kalau ini bisa dikerjakan bersama-sama, saya kira akan ringan sekali sebenarnya. Apalagi di NU ini kan semua potensi kan ada. Maksudnya semua potensi itu ya di pemerintahan ada, di legislatif ada, kiainya sangat ada kalau ini kan. Sehingga sebenarnya tokoh-tokoh publiknya banyak sekali dan lain sebagainya. Jadi sebenarnya kalau kami ini kan kadang-kadang kan begini problemnya. Kalau mau misalkan keras dengan pemerintah gitu kan. PCNU sih. Iya, PCNU kan harusnya bisa mengatasi kan kayak gitu. Sehingga ini saya kira memang kemudian ya banom-banom kayak kami ini memang perlu sentuhan kasih sayang yang lebih. Ya, gitu. Betul Pak. Karena memang kita di sini punya umat Pak ya. Setiap banom itu punya umat, betul. Punya umat bersama. Dan memang harus saling bersinergi untuk kemaslahatan umat itu sendiri. Iya, betul. Terus di Sabunusi itu loh Pak, punya nggak slogan-slogan yang semacam satu kata, dua kata yang itu menyuarakan hak rakyat atau hari ini? Misal kalau di Ibnu itu ada kata belajar berjuang bertakwa sesuai dengan visinya yang sering diungkapkan. Sabunusi itu punya Mas loh Mas. Saya pernah dengar Pak itu. Kalau Masnya itu kan jelas kan. Jadi kan membangun semangat gerakan buruh berdasarkan syariat Islam Ahlussunnah wal Jamaah. Dan kemudian bicara soal kesejahteraan umat dan kayak gitu. Jadi isunya sebenarnya lebih ke bagaimana membangun kesejahteraan umat melalui gerakan buruh. Ini luar biasa sekali. Ini yang perlu teman-teman yang mungkin ini
ini informasi ini sangat penting sekali untuk teman-teman sebarkan, bahwasanya edukasi kepada diri kita sendiri, kepada teman-temannya ini juga harus ada terkait dengan satu, kalian mungkin kalau yang bekerja sebagai pegawai, sebagai pelayan atau sebagai karyawan, kalian di sini itu mempunyai hak dan kewajiban, dan itu harus teman-teman ketahui. Nggak ada sekedar cuan, Pak ya. Dan tidak hanya hak itu tidak hanya dari perusahaan, dari tempat kita bekerja, tapi juga dari negara. Negara memberikan banyak hak kepada buruh, tapi kita nggak sadar. Kita nggak sadar tentang hal itu. Dan memang hari ini butuh kesadaran. Apalagi sekarang menterinya kan orang NU kan. Gila. Harusnya lebih enak, Pak ya. Iya. Gitu. Ini saatnya sebenarnya kita memperjuangkan itu. Perjuangkan ini sendiri. Kalau di Sabu Musi Pati hari ini jumlah pengurusnya berapa? Yang hari ini. Jadi sekarang itu sekitar 20-an ya. 20-an. Jadi ada ketua, sekretaris bendara, kemudian ada seksi-seksinya. Ada seksi untuk perempuan dan anak, kemudian pengembangan organisasi, advokasi perburuhan dan lain sebagainya. Karena sebenarnya kalau sudah benar-benar mapan organisasinya, itu serikat buruh itu juga dia bisa bekerja mendampingi buruh untuk penyelesaian kasus-kasus antara buruh dengan perusahaan, tripartit. Misalkan, buruh di PHK, tetapi haknya pasangannya tidak diberikan. Itu anggotanya bisa didampingi oleh Sabu Musi, secara hukum maupun secara sosial. Kayak gitu bisa dilakukan. Terus juga tadi baru ada 6, Pak ya. Baru ada 6 kelompok tadi, dan nantinya juga bakalnya terus, Pak ya. Kalau periodisasinya berapa tahun, Pak? Kalau yang periode kemarin itu karena dia baru, kita dilantik belum ada basis waktu itu. Oleh karena itu kemudian kebijakan di tingkat DPP itu setahun. Nah, setelah kemarin itu kan pelantikan kembali kami itu. Itu karena ada persiapan kongres kemarin di Jawa Timur. Itu periodisasinya seperti pemerintah 5 tahun. 5 tahun. Jadi sekarang ini pengurus yang 5 tahun. 5 tahun. Dan ini bulan kedua untuk yang kelompok pengurus 5 tahun itu. Berarti setahun kemarin ikutnya yang setahun. Kita pasti lantik di sini itu di PC ini setahun dia. Kebetulan di tahun di periode berikutnya ini, jadi saya ini berarti sudah 2 periode ini. 2 kali jabat ini. 2 kali jabat. Semoga tidak 3 periode. Nyanyi presiden. 3 periode. Jangan sampai periodenya seumur hidup, terus nggak baik gitu untuk organisasi. Oke, luar biasa. Pada sesi hari ini kita berbincang banyak. Saya juga diberikan ilmu yang sangat luar biasa oleh Bapak Ketua ini. Luar biasa sekali perjuangannya beliau, perjuangan teman-teman pengurus dalam kesejahteraan buruh ini sangat perlu kita bersamai, sangat kita kita acungi jempol lah, luar biasa. Dan memang kita harus bareng-bareng sadar untuk edukasi diri kita, teman-teman kita, untuk lebih tahu lah hak dan kewajiban tadi. Dan tadi yang menjadi problem-problem tadi ini, semoga nanti kalau ada pihak pemerintahan yang mendengar, Pak ya. Jangan sampai nunggu kita dulu baru ditindak. tak terasa udah 1 jam, Pak, kita berbincang pada siang hari ini. Saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak yang telah hadir bersama kita di sini di channel Enopati. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe ya, supaya media PCN adalah media dakwah untuk warga Nahdien. Mari kita bersama-sama untuk kita bersama-sama saling menguatkan di bidang kesejahteraan umat dan juga dari ini soal media ini. Terima kasih Bapak atas waktunya. Sama-sama. Ya. Sekitar kita di sini atau di sini ada nggak 2 atau 3 kata untuk teman-teman semuanya, closing untuk teman-teman yang ada di rumah? Ya, kami berharap bahwa
pertama kesadaran tentang buruh ini berkembang di kalangan Nahdliyin. Yang kedua bahwa kami berharap secara organisasi PCNU mendukung gerakannya Sarfumusi dan kemudian kami bisa bergerak lebih leluasa di kabupaten gitu. Butuh kasih sayang yang lebih. Terima kasih. Allahumma muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cukup sekian dari kita. Lebihnya mohon maaf. Membina watanu satan bangsa. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Kalau Pak Kabudi belum diujung. Oh iya. Bentar saja telepon anak.